Kemudian setelah yang kedua kali makan orang yang bapak-bapak yang naik sepeda, kemudian masyarakat di kampung itu pergi ke raja minta tolong supaya ada yang melawan dinosaurus, supaya dinosaurus mati dan gak datang lagi memakan dan memangsa masyarakat penduduk yang ada di situ, agar mereka tidak ketakutan, agar mereka bisa kerja, agar mereka bisa beraktivitas normal. Akhirnya rajanya memanggil polisi. Polisi dipanggil untuk melawan dinosaurus. Dipanggillah 5 orang polisi dengan senjata lengkap. Akhirnya polisinya walaupun takut harus, karena kan perintah raja yang harus ditaati, dan kalau berhasil bakalan dapat hadiah. Akhirnya polisinya pergi ke tempat yang biasa dinosaurus kalau lapar dia datang. Nah, ketika suara bergetar tiba dan orang-orang seperti biasa kabur dan bersembunyi di dalam rumah masing-masing atau di tempat-tempat persembunyian, maka polisi siap dengan senapan, dengan senjata. Kata polisi kepada kawannya, kata kaptennya, "Siap-siap teman, itu dinosaurus sudah datang. Siapkan senjata dan isi pelurunya yang banyak." Oke. Terus dinosaurusnya datang. Duk. Siap-siap kawan, tembak. Setelah mendekat, akhirnya ditembak. Dor. Ternyata senjatanya gak mempan karena kulit dinosaurusnya tebal. Semakin dekat sampai hampir dipancong. Itu pelurunya kalau kena badan dinosaurus tidak sama sekali melukai, meleset atau jatuh. Jadi dinosaurus tetap maju. Akhirnya malah polisinya yang dimangsa oleh dinosaurus satu persatu. 1 caplok, 2 dicaplok, 3 dicaplok, 4 dicaplok, 5 dicaplok, sampai semuanya mati. Akhirnya raja bingung, katanya polisinya kalah. Akhirnya yang dipanggil apa sekarang? Dipanggillah tentara untuk melawan lebih dinosaurus, karena senjata tentara lebih kuat, pelurunya lebih tajam. Terus tentara juga sama, tidak mempan, tidak bisa melukai karena kulitnya dinosaurus itu tebal. Terus seperti gajah juga tuh, tapi kalau gajah ditembak pasti tembus. Seperti gajah tuh, kalau sama pawangnya untuk misalnya suruh jalan atau suruh belok atau suruh berhenti kan dipukul. Ternyata pukulannya nggak cukup hanya kayu, tapi ujungnya ada pakunya agar kerasa di badannya. Apalagi dinosaurusnya kulitnya seperti besi, tidak tembus sama peluru. Nah, terus di satu tempat di kandang kebo ya, ceritanya ada si Jojo sama teman-temannya. Si Jojo itu abangnya si Al. Dia sama teman-temannya lagi main di kandang kebo.
ada mainnya sama si Abai, sama si Oik, sama si Kapi, sama si Endas. Terus banyak nyamuk di kandang kebo. Tiba-tiba nyamuknya kan datang tuh, terbang di dekat kepala si Jojo. Terus ditepok langsung. Ternyata apa? Ditepok itu dapat sekaligus 5. Yang lain mau dapat 1 atau 2, dia mau 5. Wih Jo, hebat amat Jo. Sekali tepuk dapat 5. Wih, si Jojo hebat. Akhirnya orang-orang pada tahu. Ya udah tuh, terkenal tuh si Jojo tuh, sekali tepuk langsung dapat 5. Sekali tepuk dapat 5. Jo, kamu aja Jo, dia ngelawan dinosaurus. Nggak mau, aku takut. Akhirnya dipanggil sama raja. Jojo, sini, kamu harus melawan dinosaurus. Nggak mau, kata dia, takut raja, nggak bisa, ntar kamu dapat hadiah Jo. Nggak mau, nggak berani, pokoknya kamu harus maju. Terus sama raja disuruh diikat golok di pinggangnya itu. Akhirnya Jojo dipaksa untuk datang ke tempat polisi dan tentara yang waktu itu dimakan sama dinosaurus. Ketika datang dinosaurus, tentu saja Jojonya lari dong, takut dong. Dinosaurusnya gede kayak gitu, segede rumah. Terus kabur, kejar deh sama dinosaurus. Terus pas dikejar, disembur dari belakang. Terus keluar deh api dari mulutnya. Apinya terbang mengejar si Jojo. Akhirnya kena punggungnya. Langsung bajunya bolong, kelihatan punggungnya. Terus yang kedua disembur lagi. Apinya terbang langsung kena celananya bolong, pantatnya kelihatan. Habis itu lari terus, tolong. Terus si Jojo nggak tahu di depannya ada sumur tua yang dalam. Terus nyebur deh ke situ, jatuh. Terus si dinosaurus juga jadinya nyebur juga ke situ, kan dinosaurusnya ngejar di belakang. Sumurnya gede guys, jadi kepala dinosaurus masuk ke dalam. Nah itu masalahnya, tiba-tiba itu kan jatuh. Nah matanya itu kena golok yang di punggung si Jojo. Si Jojo kan tenggelam tuh, nungging. Terus goloknya mencuat ke atas. Jadi ketika dinosaurus palanya jatuh ke dalam sumur, matanya ketojos oleh goloknya si Jojo. Akhirnya kesakitan yang luar biasa, darahnya keluar dari matanya. Akhirnya pingsan, lama-lama kelibak, kehabisan darah, dan dinosaurusnya mati nggak sengaja. Terus orang-orang pada menghampiri sumur itu, mendatangi. Gimana nih si Jojonya mati gak? Dinosaurusnya udah mati guys, katanya. Ayo kita tarik. Akhirnya dinosaurusnya diikat, kakinya pakai tambang yang gede, kaki depan, kaki belakang, sama buntutnya. Terus ditarik sama orang banyak amat. Ayo guys, kita tarik semua supaya menyelamatkan si Jojo. Ditarik, 1, 2, 3 sampai dinosaurusnya keluar. Terus baru dicariin si Jojo, katanya si Jojo ternyata pingsan. Akhirnya ada orang yang terjun ke bawah, terus diikat juga tangannya, lehernya, badannya, supaya bisa ditarik juga ke atas. Sampai di atas, si Jojo kan pingsan. Habis itu digoyang-goyang, dipukul-pukul perutnya, terus dibanjur sama air. Tiba-tiba si Jojonya batuk, berarti masih hidup.
Akhirnya sama mamahnya dibawa pulang ke rumahnya, dipandiin pakai sabun, gosok gigi pakai sampo, ganti baju. Akhirnya dipanggil sama raja. Terus, woi si Jojo pak, udah berhasil melawan dinosaurus. Dinosaurusnya udah mati. Akhirnya, oke Jo, kamu emang hebat. Akhirnya kamu berhak mendapat hadiah 10 juta. Demikianlah ceritanya. Berakhir cerita tentang dinosaurus. Oke, bye.